Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada suasana Lebaran 1443 Hijriah, kita dapat berjumpa lagi dalam kajian titik Ba. Hari ini adalah pembukaan dari program baru. Sebenarnya program lama, yaitu berkaitan dengan Al-Hikam. Tapi kita akan menyajikannya dengan format baru. Jadi pertama berkaitan dengan judulnya. Jadi judulnya adalah kita hanya akan mengupas basmalah dalam perspektif Al-Hikam dan titik Ba. Jadi ini judulnya. Dalam perspektif Al-Hikam, karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasawwahu sirrahu. Ini judul barunya, basmalah dalam perspektif Al-Hikam. Jadi kita di saluran titik Ba official ini sempat membahas kalam Al-Hikam secara runut dari awal sampai kesekian ya. Saya lupa, mungkin sekitar butir yang ke-8 atau ke-9, tapi kemudian terputus. Jadi ini melanjutkan yang terputus itu, tapi dengan tinjauan yang berbeda. Fokus kita adalah di basmalah. Jadi kita akan membahas basmalah dalam perspektif Al-Hikam dan titik Ba. Mengapa kita pilih basmalah? Ya, karena basmalah adalah bentuk zikrullah yang paling sering kita ucapkan. Anda bisa hitung berapa kali Anda mengucapkan, melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap hari kita berulang-ulang mengucapkan basmalah. Basmalah, yubasmilu basmalatan, mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pilih basmalah karena alasan demikian. Harapannya dengan kita berfokus pada basmalah, kita lebih sadar ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Beo bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. HP bisa merekam dan kemudian bisa membunyikan kembali Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hanya manusia yang muslim yang bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan kesadaran. Dan kita tahu kesadaran bertingkat-tingkat. Seberapa kuat Bismillahirrahmanirrahim yang kita ucapkan tergantung, ditentukan oleh seberapa dalam, seberapa luas, seberapa kuat kesadaran kita tentang makna Bismillahirrahmanirrahim.
Ini alasan kita nanti berfokus pada basmalah dalam perspektif Al-Hikam dan titik ba. Alasan yang kedua, ini yang membedakan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tanpa ada papan tulis seperti ini. Sekarang kita nanti menggunakan papan tulis ini dengan harapan tidak mengandalkan suara saja, tapi sahabat bisa melihat apa yang ada di papan tulis. Jadi medianya di sini ada papan tulis ya. Jadi ada yang tertulis. Jadi ada whiteboard. Jadi dengan harapannya ini akan lebih maksimal berkaitan dengan pemberdayaan dua sumber, dua saluran informasi kita yang utama, yaitu pendengaran, dan dengan adanya whiteboard kita fokusnya juga berkaitan dengan al-basor, penglihatan. Jadi bukan hanya as-sam'u, pendengaran, tapi juga al-basoru, penglihatan. Ini yang membedakan dengan kajian Al-Hikam sebelumnya. Jadi mudah-mudahan di hari yang penuh barokah ini, suasana Lebaran, kita bisa memulai kajian ini dimulai pada malam ini. Sebelumnya saya dan segenap kru Titik Ba Official mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum qiyamana wa qiyamakum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan siam kami dan siam Anda, puasa kami dan puasa Anda, sholat kami dan sholat Anda, dan menjadikan kita semua minal aidin, orang yang kembali pada fitrah kita, pada tauhid, wal faizin, dan mendapatkan termasuk golongan yang menang. Oke, mari kita mulai berkaitan dengan kajian yang pertama, basmalah dalam perspektif Al-Hikam. Hari ini adalah bagian yang pertama. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ada yang muncul di pikiran saya ketika membaca Al-Hikam, ini muncul berulang-ulang, itu berkaitan dengan kalimat pertama dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Qaddasawwahu sirrahu. Kalimat pertama ini sangat penting karena kalimat pertama ini akan menancapkan jejak yang pertama, akan berpengaruh pada kalimat-kalimat berikutnya. Ibaratnya titik pertama itu menentukan titik selanjutnya. Jadi apapun yang pertama itu sangat menentukan berikutnya. Apa kalimat pertama dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya? Adalah min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i ingda wujudis zalali. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i ingda wujudis zalali. Jadi min di sini tab'id ya. Jadi
termasuk, bukan kita bisa ini, kita misalkan sama saja di bahasa Indonesia, kalau misalnya saya dari Tegal, berarti saya termasuk orang Tegal. Min itu bisa diartikan dari, bisa diartikan di sini adalah termasuk. Termasuk tanda min alamatil i'timati, termasuk tanda mengandalkan, menyandarkan pada amal, pada tindakan, jadi menjadikan tindakan sebagai sandaran, sebagai andalan adalah nuksonur rojai. Nukson itu berkurangnya, roja berkurangnya harapan, ingda wujudi zalali, ketika tatkala adanya keterplesetan, adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, wujudi zalali. Sahabat, ketika dimanapun Anda berada, di sini menarik kita kaji mengapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu memulai kitabnya Al-Hikam dengan butir hikmah ini, min alamatil i'timati alal amali nuqsanur roja'i ingda wujudis salali. Tentu kita tidak bisa tahu persis apa kata Syekh Ibnu Athaillah, maksud persisnya apa, latar belakangnya apa. Jadi yang penting ketika kita membaca buku atau membaca kitab, tentu memang penting kalau kita menghidupkan pesan dari si pengarang, dari si penulis. Maksudnya apa? Itu penting. Tapi yang lebih penting daripada menghidupkan si pengarang, jadi pengarang seolah-olah berbicara, itu penting. Tapi ada yang lebih penting, yaitu bagaimana menghidupkan diri kita sendiri. Jadi tujuan kita membaca itu sebenarnya bukan supaya tahu maksud pengarang, tapi yang lebih utama adalah bagaimana karya si pengarang itu bisa menghidupkan, bisa meningkatkan kualitas kesadaran diri kita. Min alamatil i'timati alal amali nuqsanur roja'i ingda wujudis zalali. Tapi yang di pikiran saya ini, kenapa kok memulainya dengan kalimat ini, bukan kalimat yang lain? Dan kemudian yang teringat, kalau kita tahu memulai segala sesuatu itu harus dengan basmalah, ya. Sebaiknya dimulai dengan basmalah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Kalau suatu pekerjaan yang berpotensi, pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus. Nah, kenapa kok memulainya bukan dengan membahas tentang bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan kalimat ini, min alamatil i'timati alal amali nuqsanur roja inda salal. Nah, ternyata setelah direnungi lebih jauh, ini adalah berkaitan dengan basmalah. Kita lihat di sini berkaitan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh Ibnu Athaillah dari kalimat ini sebenarnya, ini yang terbaca saya, pikiran saya ini sebenarnya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan agar kita selalu memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Coba yang digunakan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini bahasanya bahasa negatif. Negatif dalam arti warning,
kalau tidak membaca dengan bismillah. Kalau kita tidak memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tanda kita menggantungkan pada amal, berarti tanda kita tidak memulainya dengan makna bismillahirrahmanirrahim, tapi menggantungkan pada amal, bukan menggantungkan pada Allah ar-Rahman-Rahim, bukan atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, adalah nanti kita itu akan berkurang semangatnya ketika terjadi kegagalan. Kalau kita memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, itu apakah kemudian kita gagal atau gagal di sini kan berarti apa yang disebut dengan kegagalan itu kita sederhanakan di sini yang dimaksud zalal yang saya tangkap ini adalah adanya kesenjangan atau gap antara kenyataan, antara harapan dan kenyataan, antara harapan ekspektasi dengan kenyataan realitas. Jadi ada gap di sini. Padahal gap ini, gap antara harapan dan kenyataan, antara ekspektasi dan realitas, ini adalah sesuatu yang sangat lumrah ya, yang sangat begitu sering terjadi. Oleh karena itu, saya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dalam pembacaan saya itu mengingatkan kita untuk sejak awal itu tidak menggantungkan, tidak menyandarkan pada tindakan kita sendiri. Ya, dengan kata lain di sini, Syekh Ibnu Athaillah itu mengingatkan kita untuk memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau kemudian seringkali kita memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, cuma banyak yang memulainya meski mengucapkannya bismillahirrahmanirrahim, tapi maknanya itu tidak disadari, mengucapkan hanya membunyikan, bukan menggentarkan maknanya. Ini yang tidak diharapkan. Jadi min alamatil i'timati alal amali nuqsanur roja'i ingda wujudis zalal, termasuk tanda menggantungkan, menyandarkan pada amal adalah berkurangnya kegembiraan, berkurangnya harapan ketika terjadinya gap antara rencana dan pelaksanaan, antara harapan dan kenyataan. Nah, bagaimana yang betul kita memulai sesuatu? Ya, memulai sesuatu itu tidak dengan mengandalkan amal. Oh, nanti kalau saya bertindak begini, maka saya akan begini. Kita kan selalu membayangkan seperti itu ya. Jadi ada dua di sini kan menentukan amal. Kalau melakukan action, kita tindakan atau amal ya, action. Berikutnya di sini action 1, 2, ini kan action 1, action 2. Nah, kemudian kita akan membayangkan seperti itu. Ya, jadi ketika kita melakukan action kan kita membuat perencanaan seperti ini. Ini yang perlu kita sadari, yang namanya proses itu tidak akan pernah sempurna. Proses itu tidak akan pernah sempurna. Jadi kita kalau tahu yang namanya pesawat terbang pun ketika dari titik A menuju titik B, ini tidak lurus betul seperti ini ya. Pasti di sini ada sedikit penyimpangan. Nah, ada angin, ada badai atau ada penyimpangan arah, tapi kemudian selalu berusaha pada garis ini. Karena titik A dan titik B-nya itu jelas di pikiran, maka selama proses itu jadi tidak gampang goyang. Jadi pentingnya titik awal, pentingnya niat. Proses tidak mungkin sempurna,
tapi kita bisa memiliki niat yang sempurna. Memiliki niat yang sempurna. Niat yang sempurna itu berarti niat yang totalitas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita seharusnya atau haruslah menyadarkan bahwa setiap aktivitas itu perlu energi, perlu waktu, perlu kesadaran dan sebagainya. Ini ya sayang sekali kalau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sayang sekali kalau kemudian kita mengandalkannya itu mengandalkan tindakan kita, bukan mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berarti kita pasrah ya pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha sebaik-baiknya, tapi kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi min alamatil i'timati 'alal amal nuqsanur roja'i inda wujudis zalal. Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, di sini Syekh Ibnu Athaillah itu lebih teknis ya, lebih teknis, lebih konkret. Kalau kemudian saya ini melakukan ini lillahi ta'ala karena Allah. Nah, penting kita tuh tandanya apa, indikatornya apa. Kita tahu, oh saya ini full akan naik motor, naik mobil, bensinnya penuh. Indikatornya apa? Ini penting kita itu tahu indikator. Jadi kita bisa selalu menghisap diri kita sendiri, selalu introspeksi, selalu oh kita ini sudah benar enggak, sudah tindakan kita sesuai dengan niat kita enggak. Oh kalau kemudian kita melakukan sesuatu tapi berkurang kegembiraan kita, berkurang harapan kita, ketika ada kendala, ya berarti kita perlu mengkoreksi niat kita. Kita mengkoreksi pola pikir kita. Pola pikir kita itu mengandalkan Allah ataukah mengandalkan diri sendiri. Jadi sejak awal perlu kita hancurkan ego, keakuan. Yang kita lakukan ini jangan mengandalkan karena aku ini. Jadi walaupun kita mengatakan saya melakukan ini harus disadari ya, saya melakukan ini, saya bisa ngangkat pen ini ya. Tapi kita harus disadari saya melakukan ini itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan seperti itu yang terjadi adalah kegembiraan terus-menerus karena kita melakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kajian pertama ini kajian spontan. Harapannya bisa segera dimulai basmalah dalam perspektif Al-Hikam dan titik ba. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.